Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anissa Firdaus, NIM 2114200025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian tengah semester dari Bu Silvi. Baik, untuk soal pertama, tentukan hasil perpangkatan dan akar berikut ini. Min Z, X pangkat 4, Y kuadrat dalam kurung pangkat 3, di mana Z adalah nomor absen. Di sini nomor absen saya adalah nomor 12, maka menjadi negatif 12 X pangkat 4, Y kuadrat pangkat 3. Untuk penyelesaian yang pertama, ini nanti pangkatnya kita kalikan dengan yang ada pada di luar kurung. Maka menjadi negatif 12 pangkat 3 dikali X 4 kali 3, 12, dan Y kuadrat dikali pangkat 3 adalah Y pangkat 6. Maka hasilnya adalah min 12 pangkat 3 dikali X pangkat 12 dikali Y pangkat 6. Kemudian negatif 12 pangkat 3 adalah negatif 1728 dikali X pangkat 12 dikali Y pangkat 6. Untuk yang nomor 2 adalah akar 2 dari 16. Maka akar dari 16 adalah 4, kemudian di akar lagi adalah 2. Untuk soal nomor 2, jika B log 8X ditambah 1 dikali 4 log B sama dengan 3, berapa nilai X? Untuk soal kedua, maka kita menggunakan sifat seperti komutatif yang dimana A kali B sama dengan B kali A. Kita dapat tuliskan 4 log B dikali B log 8X ditambah 1 sama dengan 3, di mana sifat dari log sendiri ininya dapat dicoret, maka menjadi 4 log 8X ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita menyamakan bentuk lognya. Untuk yang sebelah kanan menjadi 4 log 4 pangkat 3. Dan di sebelah kiri tetap sama, yaitu 4 log 8X ditambah 1. Kalau sudah sama, maka ini bisa diabaikan. Kemudian kita tuliskan 8X ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 3, di mana 4 pangkat 3 adalah 64. Kemudian kita pindah ruas, 1 dipindah ruas ke kanan menjadi 8X sama dengan 64 dikurangi 1. 8X sama dengan 63. X sama dengan 63 per 8. Kemudian untuk nomor 3. Nilai X yang memenuhi 4, 2 log X dikurangi 5 kali 2, 2 log X dikurangi 12 sama dengan 0. Untuk yang pertama, kita jabarkan 4 itu bisa dibentuk jadi 2 pangkat 2. Kemudian menggunakan sifat di mana ini bisa pindah ke X-nya, maka 2 pangkat 2 log X kuadrat dikurangi 5 kali 2 pangkat 2 log X dikurangi 12 sama dengan 0. Di sini ada bentuk yang sama, yaitu 2 log X. Nah, kita misalkan 2 pangkat 2 log X itu adalah Y, maka menjadi Y kuadrat dikurangi 5Y dikurangi 12 sama dengan 0. Karena ini tidak bisa difaktorkan, kita menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A, di mana hasilnya adalah 5 plus minus dari akar 25 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 12 per 2 kali 1. Maka hasilnya 5 plus minus akar 25 ditambah 48 per 2. Hasilnya 5 plus minus akar 73 per 2. Nah, ini nanti bisa menjadi 2 nilai, yaitu 5 plus
akar 73/2 dan 5 kurangi akar 73/2. Kemudian untuk yang nomor 4, jika 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 7 sama dengan B, maka 7 log 20 sama dengan 7 log 20 bisa dijabarkan menjadi 7 log 5 dikali 4. Berdasarkan sifat logaritma, ini dapat dipecah menjadi bentuk penjumlahan, yaitu 7 log 5 ditambah 7 log 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan bentuk dari 7 log 5 dan 7 log 4. Untuk yang pertama, 4 log 7 sama dengan B, sudah diketahui. Nah, untuk merubahnya menjadi 7 log 4 berdasarkan sifat, maka ini akan menjadi 1/B. Kemudian yang satunya, untuk membentuk 7 log 5, kita menggunakan 5 log 4 dikali 4 log 7 sama dengan A kali B, di mana 5 log 4 sama dengan A, dan juga 4 log 7 sama dengan B. Maka ini dapat kita coret berdasarkan sifat. Jadinya hasilnya 5 log 7 sama dengan AB. Namun yang kita butuhkan adalah 7 log 5. Maka menggunakan sifat, hasilnya adalah 1/, dari AB. Kemudian kita masukkan 7 log 5 adalah 1/AB. Kemudian 7 log 4 adalah 1/B. Maka 1/AB ditambah 1/B, kita samakan penyebutnya menjadi AB. Kemudian hasilnya adalah 1 plus A per AB. Untuk soal nomor 5. Jika A sama dengan 0,33333 sampai hingga, maka nilai A log 27 adalah, nah, nilai dari 0,333 itu adalah 1/3. 1/3 bisa dituliskan dengan bilangan 3 pangkat min 1. Maka A log 27, kita tulis A-nya adalah 3 pangkat min 1 log 27. 27 bisa dijabarkan menjadi 3 pangkat 3. Maka berdasarkan sifat pangkat di sini dan di sini bisa pindah ke depan menjadi negatif 3/1, 3 log 3. 3 log 3 adalah 1, negatif 3/1 adalah negatif 3. Maka negatif 3 dikali 1 adalah negatif 3. Untuk soal nomor 6, di mana fx adalah x kuadrat ditambah 1 untuk x kurang dari sama dengan 12, dan x kuadrat dikurangi x ditambah 2 untuk x lebih dari 12. Hitung limit x 12 dari kiri fx dan limit x mendekati 12 dari kanan fx. Untuk limit x mendekati 12 dari kiri, kita menggunakan fungsi yang di atas, yaitu fx-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Kemudian kita substitusikan, maka disubstitusi x-nya adalah 12, 12 kuadrat ditambah 1. 144 ditambah 1, maka 145. Untuk limit x mendekati 12 dari kanan, kita menggunakan fungsi yang bawah, yaitu fx-nya adalah x kuadrat dikurangi x ditambah 2, di mana kita bisa substitusikan x-nya adalah 12, maka 12 kuadrat dikurangi 12 ditambah 2, 144 dikurangi 12 ditambah 2, maka hasilnya adalah 134. Kemudian yang nomor B, selidiki apakah limit x mendekati 12 fx ada, jika ada tentukan nilai limitnya. Nah, dari yang kita bahas di A, limit x mendekati 12 fx itu tidak ada penyelesaian karena limit x mendekati 12 dari kanan fx dan limit x mendekati 12 kiri dari fx itu hasilnya tidak sama, nilainya berbeda, maka dia tidak punya
penyelesaian. Kemudian untuk yang nomor 7, untuk yang A, limit X mendekati Pi dari kanan, X per sin X. Maka kita uji dulu pembilangnya. Pembilangnya adalah X, di mana X-nya adalah Pi. Pi itu lebih dari 0, maka dia adalah positif. Kemudian kita uji penyebutnya, yaitu sin X. Pi-nya didekati dari kanan. Di sini saya ambil contoh 10 Pi per 9 atau 200. Berdasarkan grafik dari sin, di sini ada 0, 90, 180, 270, dan 360. Di sini adalah Pi. Apabila didekati dari kanan, maka nilainya adalah negatif. Maka penyebutnya adalah negatif. Maka positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Maka hasil dari limit X mendekati Pi dari kanan, X per sin X adalah negatif tak hingga. Kemudian untuk soal yang B, untuk soal yang B yaitu limit T mendekati 0, kotangan Pi T, sin T per 2 sekan T. Kemudian limit T mendekati 0, kita ubah, kot itu bisa menjadi 1 per tan. Maka kita tuliskan 1 per tan Pi T dikali sin T per 2 sekan T. Kemudian hasilnya limit T mendekati 0, sin T per tan Pi T per 2, 1 per cos T. Nilai dari sekan itu sama dengan 1 per cos. Kemudian limit T mendekati 0, sin T dikali cos T per tan Pi T dibagi 2. Cosnya naik ke atas. Kemudian hasilnya menjadi limit T mendekati 0, sin T per tan Pi T dikali limit T mendekati 0 cos T per limit T mendekati 0, 2. Nah, sin T per limit T mendekati 0 sin T per tan Pi T hasilnya adalah 1 per Pi. Kemudian limit T mendekati 0 cos T, T-nya disubstitusikan yaitu cos 0. Kemudian yang bawah limit T mendekati 0, 2. Dimana kalau dia konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Maka hasil dari limit tersebut adalah 1 per Pi per 2. 2-nya naik ke atas menjadi 1 dikali setengah. Hasilnya adalah 1 per 2 Pi. Untuk yang C, limit X mendekati 0, tan X per sin 12X. Ini dapat dipecah menjadi limit X mendekati 0, tan X per X kali X, dan juga limit 12X mendekati 0, sin 12X per 12X dikali 12X. X-nya bisa dicoret yang atas dan bawah, maka hasilnya adalah 1 per 12. Baik, itu adalah penjelasan dari jawaban UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.